Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan membacakan visi misi STT Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita kembali untuk kita bisa beribadah di hadapannya. Dan kita ada bersama-sama di tempat ini untuk menjawab panggilan beribadah dari yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Tuning Heart for God merupakan tema yang ada di dalam bulan ini. Biarlah tema ini bukan hanya menjadi seruan saja dalam ibadah saat ini, namun juga dalam kehidupan kita ke depannya. Maka mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dari Allah. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertai juga. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan dan ketetapan-Mu. Melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. 1 Tawarik 29 ayat 19b. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Ketika kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita tidak memusatkan dan mengarahkan hati kita kepada Allah. Kita terlalu sering untuk memusatkan diri kita, perhatian kita sepenuhnya hanya kepada aktivitas duniawi. Yang pada akhirnya kita hanya menjauhi hadirat Tuhan. Namun karena anugerah Allah yang teramat besar dalam kehidupan kita, Ia berkenan untuk mengampuni kita, mengasihi kita, meskipun kita berkali-kali mengecewakan Dia. Sebab di dalam Mazmur dinyatakan, sebab Engkau Tuhan baik dan siap mengampuni, besar kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa yang kita perbuat. Bapa yang Maha Baik, inilah setiap seruan doa hati kami. Meskipun kami masih sering melenceng daripada jalan-jalan-Mu, kiranya Engkau yang mengarahkan terus hati kami hanya untuk kepadamu. Kiranya Engkau terus memurnikan hati setiap kami, supaya kami hanya bisa berfokus memandang, mengarahkan hati kami kepadamu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8.
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah manusia yang terbatas. Kita seringkali masih melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak 100% mengarahkan hati kita kepada Allah. Namun di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, marilah kita terus berusaha untuk mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah. Karena itu firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini, biarlah kita bisa lebih lagi kembali untuk mau diperbarui dan terus mengarahkan hati kita kepada Allah. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan saya boleh dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam chapel di STT Aletheia ini. Dan bersyukur, berterima kasih untuk rektor dan juga para dosen serta mahasiswa di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Anugerah Tuhan terus menaungi kami dan menopang kami. Dan biarlah hati yang selalu takut akan Tuhan,
Tuhan tanamkan di dalam diri kami semua. Terlebih lagi dalam menjalani panggilan Tuhan yang jelas, yang sudah kami terima, dan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami, biarlah kami boleh terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang memiliki semua rencana pribadi lepas pribadi buat kami sekalian. Biarlah ya Bapa, Kau sedia akan menolong hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menyertai juga setiap hamba-hamba-Mu yang juga sedang duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati seperti Maria yang duduk mendengarkan firman Tuhan dan tidak terus-menerus hanya berkonsentrasi pada pelayanan-pelayanan seperti Marta. Tetapi ya Tuhan, seperti Maria, walaupun pelayanan itu juga perlu, tetapi ya Tuhan, biarlah pelayanan itu bergantung kepada hati yang selalu terarah kepadamu. Terima kasih, Kau sedia akan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan dalam mimbar ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca bersama-sama dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diberikan tema Tuning Heart to God. Satu tema yang sangat baik sekali, satu tema yang sebetulnya juga penting sekali, bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi juga kepada setiap kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang terarah terus kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan? Saudara, di dalam Alkitab kita sadar bahwa Tuhan terus memperhatikan dan melihat keadaan kondisi hati manusia, apalagi manusia yang berdosa. Di dalam kitab Kejadian dinyatakan, saudara, Tuhan melihat kecenderungan hati manusia yang berdosa itu selalu jahat adanya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, setelah manusia jatuh dalam dosa dan mulai ada suatu perkembangan, dalam arti mereka beranak cucu, manusia yang berdosa itu punya kecenderungan yang selalu jahat adanya. Karena itulah saudara, Tuhan mau membentuk hati manusia itu untuk dipakainya. Jadi sebelum kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau hati kita lebih dulu yang dibentuk. Ketika memanggil dan mau mengurapi Raja Daud sebagai raja, Samuel saudara diutus oleh Tuhan pergi ke keluarga Isai, karena aku sudah memilih dari antara anak-anaknya itu satu orang untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Saudara, Nabi Samuel yang sebetulnya juga sudah memahami firman Tuhan,
memang pada konteks itu adalah dia memahami Taurat, ya 5 kitab Taurat Musa. Bagaimanapun juga dia juga tahu bahwa Taurat Musa, ya dalam kitab Kejadian dan seterusnya, dia tahu kalau dia membaca dan merenungkannya. Tetapi sebagai manusia dia juga melihat penampilan pada kebanyakan orang. Ketika dilihat kakak-kakak Daud yang ada yang gagah, ya, ada yang badannya ya seperti Saul yang badannya tingginya di atas rata-rata. Saudara, Tuhan katakan bukan ini, bukan ini, bukan ini. Lalu berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang nampak, tapi aku melihat hatinya. Dan terbukti saudara apa yang dinilai oleh Tuhan, ya, Daud seorang yang memang hatinya mau dibentuk oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Hati yang selalu mau ikut-ikut dan dengar-dengaran akan Tuhan. Hati yang betul-betul bisa dibentuk seperti bejana, seperti tanah liat yang nantinya akan menjadi bejana yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Perbandingan yang sangat jelas antara Saul dan Daud. Sama-sama berbuat dosa, sama-sama ditegur oleh hamba yang diutus oleh Tuhan. Padahal mereka juga hamba Tuhan, bukan? Sama-sama diurapi oleh Tuhan. Raja Saul juga mendapatkan pengurapan dan Roh Allah pada waktu itu menaungi dia. Tetapi ketika ditegur saudara oleh Samuel, apa yang dikatakan oleh Saul? Saya percaya kita semua sudah membaca, apalagi memang sebagai hamba Tuhan kita pasti akan membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya dalam saat teduh kita. Saudara, Saul minta dihargai. Ini di depan rakyat, ini di depan banyak orang, hargai aku dong. Sebagai raja yang punya kekuasaan, ya aku memang, ya mungkin dia katakan memang betul aku salah, tapi hargai aku dong. Saudara, beda dengan Daud yang langsung dia tanpa malu-malu merobek-robek pakaian kebesarannya, kalaupun dia gunakan pada waktu itu. Dia menaburkan abu, dia menyatakan pertobatannya. Jadi saudara, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, itulah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Lepas daripada pelayanannya, dalam arti apakah itu pelayanannya bisa mendatangkan banyak orang, ataupun pelayanannya hanya mendatangkan puluhan orang, itu bukan menjadi masalah bagi Tuhan. Tapi hati yang dibentuk. Mengapa harus hati manusia? Mengapa harus hati manusia? Saudara, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan pasal 3 ayat 11, karena Tuhan telah menanamkan, memberikan kekekalan di dalam hatinya. Saya ingat perkataan Blaise Pascal, sudah seorang ilmuwan yang sangat terkenal, tapi juga seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya. Dikatakan demikian, ada kekosongan, ada kehampaan di dalam setiap hati manusia yang tidak bisa diisi oleh semua ciptaan kecuali oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, saya tidak tahu apakah Blaise Pascal juga membaca dari tulisan Agustinus yang juga pernah mengatakan bahwa hati kita gelisah sampai menemukan tempat perhentian di dalam Tuhan. Yang saya percayai, semua hamba-hamba Tuhan ini pasti membaca Alkitab. Setidaknya mungkin mereka pernah teringat membaca dan kemudian teringat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara, banyak sekali orang-orang yang pernah mengatakan hal itu.
Apa yang kita bisa dapatkan? Apakah kita mencari kekayaan? Apakah kita mencari kedudukan? Apakah kita mencari prestasi? Apakah kita mencari yang lain-lain dalam ciptaan ini? Semuanya tidak akan bisa memuaskan kita kecuali kita menempatkan Tuhan di dalam hati kita dan seluruh rencana Tuhan itu di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hati? Oleh karena di dalam hati manusia itulah pusat diri kita. Disitulah inner life. Disitulah kemauan kehendak kita. Disitulah pikiran kita. Hati dan pikiran seperti dua sisi mata uang yang saling terkait. Apa yang menjadi keinginan hati kita, dan itu menjadi suatu yang kemudian dipikirkan oleh kita sekalian. Saudara, saya menggumuli hal ini saudara ketika saya di saat malang dan membaca buku-buku teologi dan merenungkan firman Tuhan. Dan betul saudara, karena itu firman Tuhan. Tuhan yang mengerti karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan hati itu adalah pusat dalam diri kita semua. Pribadi lepas pribadi. Saudara, nanti dalam pelayanan khususnya para mahasiswa ya, akan lebih lagi melihat ya, betapa sudah jemaat yang kita layani 100 orang ya 100 macam orang. 100 orang itu ya 100 hati. Yang lebih celaka lagi kalau hatinya mendua. Itu dari 100 orang itu kalau hatinya yang mendua 25 berarti 150 hati. Kayak itu bahasa Indonesia sangat bagus juga ya. Hati-hati. Waspada. Hati-hati. Sampai disebutkan 2 kali. Sudah bagaimana kita sekalian bisa memahami bahwa betul-betul hati itu adalah pusat. Karena itulah setan ketika mencobai Hawa, Adam dan Hawa, memang secara spesifik kepada Hawa dalam catatan yang dicatat dalam Alkitab. Setan coba mengungkit keinginan hatinya. Kau akan menjadi sama seperti Allah. Karena Allah tahu kau akan menjadi sama seperti engkau. Itu menjadi pusatnya. Saudara silakan gali sendiri dalam perdebatan ya penafsiran satu dengan yang lain. Tapi sudah di situ yang menjadi titik puncak dalam pencobaan si ular kepada Hawa. Akhirnya apa? Hawa tertarik menginginkan buah itu karena dia akan menjadi seperti Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita betul-betul sebagai hamba Tuhan, apalagi nanti dalam pelayanan, terus menerus mengarahkan hati kita, terus menerus sesuatu yang continuous, walaupun kadang-kala kita melenceng sedemikian. Saya kaget pada waktu masuk sini langsung ada tulisan Coram Deo. Itulah saudara salah satu slogan yang juga penting sebetulnya di dalam reformasi. Bagaimana kita selalu hidup takut akan Tuhan. Kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita hidup. Mungkin orang-orang tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat senantiasa. Saudara, bagaimana kita memiliki hati yang demikian? Yaitu pertobatan. Pertobatan kepada Tuhan. Saudara, manusia berdosa itu sudah rusak total. Tidak bisa mencari Tuhan. Karena itulah Tuhan yang mencari manusia. Jadi saudara, di dalam pelayanan saya sudah uji itu, dalam arti saya melihat semua dan saya membuktikan semua ajaran firman Tuhan. Yang kemudian ditemukan kembali tanda petik oleh reformasi. Martin Luther, John Calvin dan sebagainya. Orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa firman Tuhan itu penting bagi manusia yang berdosa. Saudara, Adam dan Hawa berdosa bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari mereka.
Karena itulah saudara, usaha-usaha pelayanan yang coba saya juga lakukan saudara. Kembali lagi, kalau bukan Tuhan yang menarik mereka, nah mungkin. Saya cuma hanya alatnya Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan dengan seluruh ketulusan hati saya kepada Tuhan. Kepada mereka juga sebagai umat Tuhan. Walaupun saya tidak tahu mana yang domba Tuhan dan mana yang bukan. Saudara, Tuhan memilih dan memanggil kita manusia berdosa itu untuk bertobat menjadi umat Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih. Jadi Tuhan Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku lebih dahulu, tapi aku yang mengasihi kamu. Wah, ayat-ayat Alkitab begitu banyak sekali. Walaupun memang ada orang-orang yang tidak terlalu setuju dengan teologi reform, selalu mengatakan teologi sistematik itu cuma hanya ngutip ayat Alkitab, kutip ayat Alkitab untuk mendukung presaposisinya, buktikan dari ayat-ayat Alkitab. Saudara, saya kadang-kala pada waktu diskusi dengan orang demikian saya males, saudara, sudah males gitu. Kalau dulu waktu masih muda begitu semangat menggebu-gebu mau mempertahankan pemahaman teologi reform itu dalam sistematika teologi. Tapi setelah melewati berbagai macam pengalaman-pengalaman membuktikan saudara bahwa orang yang memang hatinya tidak diarahkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada firman Tuhan, ya memang akan sulit. Jadi ketika kita berapologetika, ketika mempertahankan kebenaran firman Tuhan, kalau bukan Tuhan membuka hatinya, kamu mau sefasih apapun, kamu mau diberikan bukti yang selengkap apapun, bahkan bukti itu pun sangat absah menurut ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Saya ingat satu kisah ya yang dituliskan tentunya oleh seorang ilmuwan. Saya tiba-tiba lupa namanya, saudara. Ya. Yang suka mengenai tata surya, saudara. Lalu dia membuat satu replika tentang tata surya. Ada matahari, ada planet-planet yang mengitari, replika ya seperti yang ada ya bumi yang berputar gitu ya. Replika itu. Lalu temannya datang. Wah, bagus sekali. Kamu buat replika ini tata surya. Pada waktu itu terjadi perdebatan, saudara. Bumi yang menjadi pusat tata surya atau matahari. Tapi saudara, anak Tuhan ini sebagai ilmuwan mempercayai bahwa matahari adalah pusat tata surya. Temannya yang ilmuwan itu, wah bagus sekali. Siapa yang membuat ini? Dia jadi sendirinya. Tidak mungkin ini jadi sendirinya. Ini pasti ada yang membuat. Saya mau berkata apapun kepadamu, engkau tidak akan pernah percaya bahwa langit dan bumi pasti diciptakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu satu sindiran yang keras. Ilmuwan tentu pasti tahu dalam hati mereka tidak mungkin ya, dengan sekarang ada teori Big Bang dan sebagainya ya, tidak mungkin semesta ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Ya kita tahu semua ada teori-teori yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Silakan saudara terus pelajari. Tapi kembali lagi saudara, kalau orang itu hatinya tidak mau dibukakan, hatinya tidak bertobat kepada Tuhan, percuma. Karena itulah saudara, dalam pelayanan saya sadar saya tidak bisa mengandalkan semua itu. Saya hanya boleh mengandalkan Tuhan.
Karena kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita, mengandalkan kepandaian kita, yang puas adalah diri kita, dan akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita yang meminta untuk dipuji-puji, kita yang mengatakan bahwa itu jasa saya dan sebagainya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah hati yang bertobat adalah inti kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Melayani jemaat, melayani orang-orang yang katanya Kristen, beribadah kepada Tuhan. Sudah kelihatannya mereka beribadah, kelihatannya mereka rajin, kelihatannya mereka setia. Setia kepada boksunya, setia kepada gerejanya, setia kepada acaranya. Buktinya saudara, Crystal Cathedral di Amerika sudah tutup. Yang pada waktu itu setiap minggu acaranya sangat menarik, selalu bergantian. Gereja itu akhirnya tutup. Syukur-syukur dibeli sama gereja Katolik. Kalau dibeli sama orang yang bukan pengikut Yesus bagaimana? Ya Katolik kan setidaknya masih ada ngomong mereka mengikut Yesus begitu ya. Tapi ya sudah, itu yang menjadi kenyataan. Ternyata yang ke sana bukannya orang-orang yang bertobat ataupun apa, tapi cuma hanya mencari sensasi, mau melihat acara-acara yang mengagumkan dan memuaskan mereka. Bukan lagi ibadah yang memuaskan hati Tuhan yang diusahakan. Sekali lagi di sini saya bukan menafikan tidak memerlukan talenta, tidak memerlukan kemampuan, bukan. Talenta-talenta itu dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Tapi kita semua melakukannya dengan coram Deo, dalam takut akan Tuhan. Saya ingat seorang revivalist juga, walaupun tidak terlalu terkenal ya, tapi dia juga seorang sejarawan, namanya James Edwin Orr ya. Itu pada tahun abad ke-20 sudah, ketika sedang melayani bersama-sama dengan Billy Graham di LA tahun 1949 di Beverly Hills. Saudara, yang luar biasa, pelayanan Billy Graham ini dihadiri oleh seorang gangster yang terkenal yang namanya Mickey Cohen. Saudara, ia menyatakan tertarik dengan semua pesan dan khotbah dari Billy Graham. Sebagai bagian dari tim, tentu saudara sebagai seorang gangster yang terkenal, wah ini kalau betul-betul bertobat saudara, wah menjadi suatu booming, menjadi berita yang sangat menggembirakan bukan? Coba timnya berusaha meyakinkan Mike ini, saya tidak tahu bacanya Mike atau Mickey ya, gitu ya. Saudara, supaya dia betul-betul bertobat sampai menyatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus berdiri di depan pintu sedang mengetok. Kalau orang itu membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya, makan bersama-sama dengannya. Saudara, orang-orang tim itu sudah seolah-olah mau mendesak. Ayo percaya Tuhan. Ia akhirnya mengakui, tetapi saudara, dia tidak menunjukkan bukti pertobatan, perubahan hati, perubahan pikiran dan kehidupannya. Apa yang dia katakan? Ini ditulis oleh James Edwin Orr. Kau tidak berhak mengatakan bahwa aku harus melepaskan pekerjaanku. Maksudnya apa? Pemerasan, penjualan minuman keras secara gelap dan sebagainya. Kau tidak berhak mengatakan aku harus melepaskan teman-temanku. Maksudnya rekan-rekan gangsternya.
Ia sudah pernah mendengar, bahkan mendengar banyak berita. Oh, ada si A, koboi Kristen. Ada si B, aktris Kristen. Oh, ada si C, senator Kristen. Ada si D, politikus Kristen. Dan sebagainya. Kalau mungkin dia nanti akan disebut gangster Kristen. Lalu Erwin Orr mengatakan apa? Pemberitaan Injil di zaman sekarang sudah melupakan satu nada yang hilang. Pertobatan. Orang rame-rame ingin mengumpulkan banyak orang. Di kota besar tantangan besar sekali. Baru saja saya hari Sabtu rapat. Kalau bisa gereja kita ada sesuatu yang tanda petik bisa dijual. Yang dijual apa? Firman Tuhan, tanda petik saudara. Pengertian dijual itu secara marketing saudara. Ini bahasanya memang gak enak saudara ya. Tapi itu bahasa marketing. Yang dijual betul-betul firman Tuhan, atau yang dijual acara, atau yang dijual komunitas, atau yang dijual adalah keakraban, atau yang dijual ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lagi kepada ajaran firman Tuhan. Itulah yang ditekankan oleh teologi reformasi, yaitu pertobatan. Karena disitulah baru akan betul-betul didapatkan orang-orang yang namanya dipilih oleh Tuhan. Itulah yang namanya domba-domba. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes katakan, domba-dombaku mendengarkan suara. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala ataupun penginjil atau apapun juga dalam jabatan, dalam pelayanan yang ada. Jikalau kita memberitakan firman Tuhan dengan setia, saudara, yang betul-betul domba Tuhan akan mendengar suara Tuhan lewat kita. Bukankah hamba Tuhan sering diejek, bahkan sering dihina dalam pelayanan-pelayanan? Saya merasakan itu sendiri, bahkan saya mengalaminya, bukan sekedar merasakan. Tapi kita bisa dihibur ketika bisa bertemu dengan domba Tuhan. Walaupun kita tidak bisa tahu sudah mana yang betul-betul domba Tuhan dan mana yang bukan. Di sini saya tidak mengajar saudara untuk menghakimi, tidak. Tetapi ketika betul-betul bertemu dengan domba Tuhan yang betul-betul ikhlas tulus seperti yang didoakan oleh Daud pada waktu mau mengumpulkan persembahan untuk pembangunan bait Allah. Supaya umatmu berikanlah hati yang tulus. Dan Tuhan yang menguji hati itu. Dan melihat begitu banyaknya umat Tuhan yang memberikannya dengan tulus. Ada yang memberi mau nama. Supaya apa? Namanya tercantum. Saya tahu di satu gereja, karena saya dulu anggota gereja itu. Karena semua persembahan selalu dituliskan di papan pengumuman. Sekarang kan di LCD gitu ya. Tapi waktu itu papan pengumuman. Si A persembahannya berapa? Si B persembahannya berapa? Terus ada guyonan. Kok si B kalah sih sama si A? Si A-nya, si B-nya jadi digituin jadi panas hati. Bulan depan si B lebih besar. Enak saudara ya. Enak ya, supaya gerejanya persembahannya makin banyak. Tapi bersyukur ada orang-orang yang memberisikan persembahan itu dengan tulus ikhlas. Saya tidak mau namanya tercantum.
Walaupun sepenuhnya mungkin mayoritas semua dana itu mayoritas diberikan oleh dia. Karena Tuhan yang menguji hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bermacam-macam orang. Dan saya tahu saudara, kita pun hamba-hamba Tuhan pun bermacam-macam. Tapi yang saya harapkan di sekolah teologi, saudara sekalian sudah didoakan oleh dosen-dosen pada waktu saudara sebelum diterima. Kesaksian saudara betul-betul itu adalah pertobatan. Dan semua tim dosen telah mempercayai karena setelah mendoakannya. Walaupun saya juga sadar, kita ini juga tim dosen juga manusia biasa. Coba belajar mempercayai. Seperti halnya Tuhan Yesus yang bahkan lebih dari kita karena dia Tuhan. Tetap saja sudah memilih Yudas. Kenapa kok harus pilih Yudas ya? Dan akhirnya ada satu yang mengkhianatinya. Yudas Iskariot. Karena hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat. Sampai Tuhan katakan, tidak semua kamu bersih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mengatakan ini kepada diri saya. Tuhan tahu apakah hati saya terus dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan yang tahu. Saudara, ketika ada hati yang bertobat, baru disitulah ada relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan, karena karya Roh Kudus adalah sumber spiritualitas kita sekalian. Dalam menerapkan kehidupan Kristiani kita. Ini berguna juga bagi jemaat. Tapi ini lebih penting lagi adalah bagi hamba Tuhan. Karena dia nanti akan memberitakan firman Tuhan. Sekarang ini sudah menemui jemaat itu gampang ngomong, aduh kami kering. Khotbahnya tidak menyenangkan, khotbahnya tidak menyegarkan, khotbahnya tidak memberikan contoh-contoh praktis. Apalagi saya sebagai gembala. Gembala itu minimal sebulan sekali khotbah. Kalau saya sudah berketetapan, saya pernah di gereja Reform. Kalau di gereja Reform saya setiap minggu harus khotbah. Di jemaat itu terus. Paling sebulan sekali berputar dengan rekan-rekan yang lain. Tapi di GKI ini saya berketetapan sebulan 2 kali khotbah. Saudara mau cari ilustrasi gak gampang. Supaya khotbah kita itu betul-betul ada ilustrasi, bisa mengerti bagaimana penerapannya. Mau mendapatkan ilustrasi itu gak gampang. Pak Yohanes sekarang gampang, ada ChatGPT, ada AI, ada DeepSeek. Itu sudah mesin. Betul, mesin itu semua manusia yang memasukkan, sudah ya, programnya memasukkan semua data-data. Sekarang pun sudah khotbah kalau nggak betul-betul menggumuli di hadapan Tuhan menjadi pemalas karena adanya ChatGPT. Langsung bisa tahu urut-urutan. 1, 2, 3. Langsung jadi naskah khotbah. Dunia sekarang akan semakin membawa tanda petik keenakan, fasilitas yang bagus untuk kita. Tetapi sudah, itu semua dibuat oleh manusia. Memang berdasarkan data-data yang ada. Tapi bukan sesuatu yang hidup, yang dijiwai dari pergumulan. Saudara, karena itulah ketika menemui jemaat yang demikian, bagaimana supaya begitu? Apalagi sekarang jemaat gampang pakai YouTube, pakai TikTok, pakai apa. Aduh, ada khotbah 5 menit, aduh yang menggembirakan mereka. Aduh, saya semakin sulit, semakin menjadi tantangan. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Bukan mengatakan saya orang paling benar, bukan. Tapi kebenaran firman Tuhan
Itulah yang saya harus terus katakan kepada mereka. Kalau engkau betul baca firman Tuhan, kalau engkau betul renungkan firman Tuhan, kamu mau khotbah yang bagaimana? Saya katakan kepada mereka. Kamu mau khotbah yang bagaimana? Kamu mendengarkan khotbah-khotbah itu motivator-motivator kebanyakan. Sampai akhirnya pada orang yang tidak jelas panggilannya, yang tidak jelas pertobatannya pun didengar semua sama mereka. Sehingga sekarang ini sudah bukan hanya orang-orang yang menaburkan benih gandum, tapi banyak sekali yang menaburkan benih lalang, ilalang. Sama-sama, tumbuhnya sama, kelihatan sama. Tapi ilalang tidak berbuah. Buahnya itu seperti kapas, maksudnya enteng sekali, tidak ada isinya. Tapi gandum buahnya jelas. Nanti malaikat Tuhan yang akan menuai semuanya, bukan saudara dan saya, bukan. Karena kita tidak pernah tahu. Tapi dalam perjalanan pelayanan, saya tetap mendoakan mereka, walaupun mereka melukai hati kita, membuat kita menangis, membuat kita kesulitan, tetap kita doakan mereka. Karena kita tidak tahu siapa yang domba dan siapa yang bukan. Hati yang diarahkan terus oleh firman Tuhan, dengan pengertian prinsip-prinsip yang nanti membuat pola pikir. Saya kadang-kala sampai boleh katakan bosen sudah sampai bosen secara manusiawi saya. Udah diomongin, ayo baca firman Tuhan. Sungguh-sungguhkah engkau percaya kepada Yesus? Sampai kadang-kala masih ada sharing-sharing dari beberapa rekan. Muse, orang ini kelihatannya kok belum ngerti ya. Gak siap kalau mati. Waduh, saudara, kalau ngomong mati itu apalagi bagi orang tua, apalagi bagi orang Tionghoa yang masih punya konsep. Karena itu jangan pakai istilah si 4, angka 4. Sampai katanya dia orang Kristen, tapi ternyata rumah sakitnya ternyata tidak pakai angka 4. Lucu bukan? Betul-betul mengkhawatirkan. Saya sampai juga katakan, saya nggak bisa ngerti. Saya khotbahkan mau sampai mulut saya berbusa-busa pun, kalau mereka tetap dalam konsep pola pikir yang tidak diubah. Firman itu cuma hanya apa? Cuma hanya hiasan, cuma hanya tanda saja, aksesori. Ini Kristen ini pakai kalung saleh, Alkitab. Wah, apalagi sekarang HP, Alkitabnya banyak lagi, versinya macam-macam. Tapi ternyata tidak mengubah pola pikir. Sampai saya pernah khotbahkan, kamu nggak suka angka 4, tapi dalam matematika, dalam segala perhitungan teknik sipil, 4 tetap harus. 1, 2, 3, 4 itu harus ada. Kalau nggak ada 4, angka apa? Diganti 3A, 3B. Nggak mau 4 tapi dikasih 4 juta mau. Nggak ada 4 dikasih 40 juta mau. Karena itu duit, bukan 4-nya yang dia lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang nantinya akhirnya kecenderungan hatinya akan berpaut kepada Tuhan. Jadi saudara, hati dan pikiran itu saling terkait yang saya tadi katakan, seperti dua sisi mata uang. Seperti Shema Israel. Hai Israel, ingatlah, dengarkanlah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, supaya kita bisa menjaga kekudusan hati kita semua. Saudara, pola pikir dengan hati. Kalau hatinya sudah mengeras,
mau dikasih tahu apapun susah. Pola pikirnya akhirnya tetap di situ saja. Saya ingat bangsa Israel karena tahun lalu saya 1 tahun tema khotbahnya selalu perjalanan Israel dari Mesir, dari Keluaran sampai kitab Ulangan. Sudah dikasih mujizat-mujizat yang luar biasa, tetap saja bersungut-sungut, tetap saja tidak mau berubah. Pola pikirnya terus-menerus hanya memikirkan sekarang ini kebutuhan jasmani, sekarang ini. Ada jemaat yang pengennya mujizat. Sudah pernah dikasih mujizat. Saya sudah katakan, mujizat Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak tergantung sama satu pola mujizat seperti 10 tola. Ya, air jadi darah, ya. Nah, sebelumnya tongkat jadi ular. Mesir lakukan. Air jadi darah, Mesir lakukan. Ahli sihir. Tapi setelah itu tidak bisa lagi. Mujizat Tuhan itu macam-macam. Ada yang sekarang dengan perjamuan kudus rotinya. Ada lagi dengan minyak urapan dan sebagainya. Tuhan terbatas, saudara. Tetap saja sudah dikasih tahu gitu pun tetap aja kadang-kadang tidak mau mengerti. Supaya dari situ kita bisa mengusahakan hidup benar dengan etika moral yang menyenangkan Tuhan. Dengan hidup oleh Roh. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk hidup dengan moralitas dan etika. Saudara, moralitas dan etika sudah semakin degradasi dalam kehidupan zaman sekarang. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kehidupan rohani, relasi terus dengan Tuhan. Dalam buku James Bryan Smith, The Good and Beautiful Life, diceritakan ahli neurologi, ya, ahli syaraf, coba mempelajari sekelompok orang-orang yang beragama, yang religius dengan orang-orang yang tidak religius. Mereka mau dijadikan kelinci percobaan, begitulah ya, mau dijadikan untuk penyelidikan, dipasangin. Bagaimana kalau mereka didengarkan lagu-lagu kekristenan, lagu-lagu rohani lah dari agama A, agama B semuanya. Dikasih bau dupa-dupaan, nah tentu itu dari agama-agama lain. Ketika mereka merasa dekat dengan Tuhan, di bagian disebut sebagai caudate nucleus akan merespon dengan aktif ketika orang itu betul-betul merasa dekat dengan Tuhan. Karena itulah sampai ada yang menyebutnya dengan istilah God spot, spotnya Tuhan gitu ya. Tapi ternyata ketika itu juga sekelompok orang-orang yang tidak religius sama, mungkin mereka punya kegemaran sesuatu, saudara. Tapi yang penting tidak berbau agama. Tapi yang memuaskan mereka dengan mungkin produk-produk terkenal, gambar-gambar tertentu. Mereka puas, senang, merasa damai. Ternyata di God spot juga, G-spot. Saudara, itu neurologi. Nah, itu secara ilmu pengetahuan mau coba dibuktikan. Tapi saudara, Tuhan bekerja lebih dari itu. Yang terpenting adalah betul-betul hati kita selalu diarahkan kepada Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, hari lepas hari. Bahkan setiap waktu, setiap jam. Itulah yang Daud juga nyatakan dalam Mazmur
139 ayat 23 dan 24. Ujilah hatiku, ujilah, selidikilah pikiranku, dan lihatlah apakah jalanku serong. Saudara, itulah yang harus kita lakukan bersama. Ini tidak akan habis sampai selesai kita menghembuskan nafas kita, selesai di dunia ini. Kalau kita katakan selesai dalam pelayanan kita, dan nanti Tuhan yang menyambut kita. Apakah Tuhan mengatakan, hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan? Atau Tuhan akan katakan, enyalah engkau tidak melakukan kehendakku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba renungkan dan coba disampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan di Aletheia ini. Bapa, kiranya Engkau terus bekerja dan meneguhkan kebenaran firman ini di dalam diri kami. Sebagai salah satu bekal untuk pelayanan kami Tuhan ke depan. Khususnya kepada para mahasiswa yang nantinya akan melayani Tuhan di dalam panggilan mereka. Namun juga kepada semua dosen-dosen yang mengajar, Kau terus memimpin juga ya Bapa. Yang percaya Engkau telah memberikan hati yang sedemikian buat kami semua. Hati yang bertobat dan hati yang terus diarahkan kepada Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam Coram Deo. Terima kasih ya Bapa, dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada hambanya telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dengan pemberitaan firman yang sudah disampaikan tersebut membuat kita menjadi lebih rindu dan ingin untuk mengarahkan hati kita, memusatkan diri kita kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan memberikan persembahan dengan memujikan Jadi Sepertimu.
kerinduanku tinggi karena kerinduanku tinggi karena namamu. Aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk STT Aletheia. Kiranya STT Aletheia baik dalam dosen, mahasiswa, pekerja, staf, dan lain sebagainya, semua bisa bersatu hati, bekerja sama satu dengan yang lain untuk pelayanan di tempat ini. Mereka bisa bersama-sama mengarahkan hati dan memusatkan diri mereka hanya untuk kepadamu saja. Dan pelayanan semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan namamu. Kami juga berdoa untuk beberapa rekan kami yang pergi mission trip ke Kalimantan. Kiranya Allah Tritunggal juga menyertai mereka sampai nantinya mereka akan kembali tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya juga Allah menyertai negara ini supaya segala hal yang dilakukan semua sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jauhkanlah negara ini dari segala perbuatan jahat manusia-manusia yang ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Berilah mereka hati yang rindu dan ingin untuk fokus melayani dan memusatkan hati hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, berkati tangan-tangan yang sudah maupun yang belum memberi. Kiranya Allah juga menyertai setiap orang yang mengelola uang tersebut untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kuasa dan urapannya tak terhingga dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian, untuk senantiasa memiliki hati yang terarah kepada Tuhan dengan coram Deo dalam hidupmu, yang tidak malu untuk bertobat kepada Tuhan, yang terus menjalin relasi dengan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.